Di balik bilik kehidupan di pesantren, dari bangun subuh hingga menjelang tengah malam, kita akan bertemu dengan karakter yang unik dan berbeda-beda. Namun, di balik tirai kekocakan mereka, terdapat lapisan-lapisan emosi yang mendalam. Cerita tentang persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Dan dalam perjalanan ini, kita akan disuguhi dengan adegan yang menggelitik hati, yang mengharukan, yang menyentuh hati, seakan kita larut merasakan kebersamaan di antara para santri yang saling mendukung dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, yang bisa membangkitkan inspirasi serta mengajarkan tentang kemandirian dan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya. Dan dengan penuh kehangatan serta kesederhanaan, kami persembahkan Bergerak alam macana, malaikat kecil merajut asa, meraih mimpi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Jangan ganggu kak, mau kak menghafal. Nah kasih berdiri kak nanti pung. Hai Rehan, masih ingat nggak saat kita pertama kali mondok? Ya ingatlah. Pertamanya di detik-detik kita memisah orang tua. Sakitnya di sini. Tidak bisa betul ku bantu tangisku. Lebih-lebih waktunya menangis tahu mama aku peluk kak. Aduh, tambah menangis sekali maka. Betul sekali. Pokoknya banjir air mata waktu itu. Tapi itu sih lagi kupikirkan. Karena kita mau pindah ke Mancanang. Padahal kita sudah nyaman tinggal di sini. Saya juga begitu. Bagaimana lagi situasinya kalau kita pindah di sana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikuti saja alurnya. Encak, sudah azan. Ayo buruan ke masjid. Keesokan harinya, di aula madrasah diadakan pertemuan santri dari perwakilan setiap organisasi yang ada di pesantren untuk membahas kegiatan Isra Mi'raj yang akan mereka laksanakan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin menyampaikan saran atau pendapatnya? Tabe, saya. Iya, silahkan. Bagaimana kalau kita menampilkan sesuatu yang berbeda? Kira-kira seperti apa itu? Kita tampilkan persembahan drama yang berkaitan dengan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu usulan yang sangat bagus dan akan kita pertimbangkan. Oke, masih ada lagi? Bagaimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi untuk suksesnya acara kita nantinya, maka sangat diharapkan partisipasi yang maksimal dari teman-teman semuanya. Dan untuk pertemuan kita pada hari ini, saya kira cukup. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wassa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad. Ridho, kamu tahu nggak kisah tentang Isra Mi'raj? Tentu saja Azam. Itu kan kisah yang sangat menakjubkan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam yang luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
dan kemudian naik ke langit ketujuh. Aku selalu terpesona dengan keajaiban itu, karena di situ kita dapat mengambil suatu ibarah. Cuma bedanya yang akan kita lakukan yaitu perjalanan dari Sengkang ke Macanang. Nah, itulah kira-kira apakah kaitannya antara perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan kita nantinya dari Sengkang ke Macanang? Iya, semua ini sangat terkait erat, di mana di dalamnya mengajarkan kita tentang keimanan yang kokoh dan keyakinan akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi segala ujian dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari di pondok pesantren. Perjalanan ke langit oleh Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj melambangkan santri di pondok pesantren diajarkan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam dan berbagai disiplin ilmu lainnya, supaya menjadi insan yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah, saling merangkul bukan saling memukul, saling menopang bukan saling menendang, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai di dalam pondok pesantren. Oh iya Deng, terima kasih banyak jawaban tak. Guys, lapar nih. Kantin yuk. Di sore hari, orang tua Raihan datang untuk menjenguknya. Mereka berpapasan dengan dua santri cilik. Lalu keduanya yang pergi memanggil Raihan. Rehan, datang mama tak sama bapak tak? Cece Rehan, malah pas rindu sih roh. Ada toro kue dibawakan nih. Ala toka mah tuh cede nah. Ale toka iya nah? Iya Je. Yes. Mereka pun berjalan menuju pos satpam untuk bertemu dengan orang tua Raihan. Raihan pun langsung mencium dan memeluk orang tuanya. Dan kedua santri cilik itu juga ikut bersalaman dengan orang tua Raihan. Bagaimana keadaan tak nak? Alhamdulillah baik Je Bu. Ini ada sedikit kue nak. Makan kek sama teman tak nak? Saat mereka sedang asyik melepas rindu, berjalanlah pembina Raihan menuju ke kantor dan singgah menyapa Raihan dengan orang tuanya. Assalamualaikum. Sudah lama datangnya Pak, Bu. Waalaikumsalam. Barusan Ustaz. Tapi Ustadz, bisa mengganggu waktu tak sebentar? Iya, tidak apa-apa Ji Bu. Begini Ustadz, saya mau bertanya, apa semua santri jadi dipindahkan ke Macanang? Iya Bu, insya Allah. Jangan Ibu. Takut kak di situ. Hutan katanya. Ada juga gerik babinya, ularnya, atau semacamnya. Jadi mau Ki pindah sekolah nak? Susah itu. Apalagi pasti banyak uang keluar untuk bayar ini dan itu, untuk beli ini dan itu, belum lagi yang ini dan yang itu. Jadi, dengan santri dipindahkan ke Macanang Pak, maka mereka akan lebih aman karena sudah jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu mereka. Dan Macanang yang sekarang bukan lagi Macanang yang dulu. Situasinya sudah sangat berbeda. Jalanan ke sana juga sudah bagus. Sudah dibangun beberapa asrama kayu yang sangat indah, beberapa gedung bertingkat, perumahan guru, dan sudah ada juga asadiamarnya Pak. Pokoknya semua sarana yang dibutuhkan akan dilengkapi di sana. Dan pada intinya, Macanang sekarang ibaratnya sudah menjadi sebuah kota mandiri yang sangat indah. Ya begitulah Pak Ustaz. Yang selalu kupikir-pikir, bagaimana keadaannya Rehan kalau tidak mondok mi lagi? Sementara pengaruh lingkungan sangat sulit dikontrol. Nah, maka dari itu, coba kita pikir baik-baik lagi Pak. Karena di saat anak-anak tidak lagi mondok, maka mereka akan kurang mendapatkan pendidikan agama. Di pondok, mereka diajarkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, terlebih lagi dalam soal kemandirian. Sementara anak yang tidak mondok,
mungkin kurang terlatih dalam hal-hal ini, sehingga mereka akan lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif di luar, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, atau perilaku menyimpang lainnya. Terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya. Dan saat ini, tekad dan keyakinan saya sudah bulat untuk tetap menyekolahkan Rehan di sini. Dan insya Allah siap untuk ikut pindah ke Macanang. Sudah mi Pak Ustaz, karena masih ada urusan yang lain. Iya, hati-hati Ki di jalan Pak, Bu. Iya Ustaz. Ibu dan bapak Rehan pun pulang ke kampung mereka. Di saat Rehan dan pembina sedang asyik berbincang, tiba-tiba datanglah sahabat dekat Rehan sambil berlari dan memeluk Rehan. Rehan, jangan pindah ke sekolah lain nak. Kan ada aku yang akan selalu menghiburmu. Di saat yang bersamaan, ada santri senior yang lewat, lalu saling dengan pembinanya. Kasih dulu semangat Rehan nak. Kenapa Rehan Pung? Jadi ini Rehan nak, masih ragu-ragu Ki untuk pindah ke Macanang. Oh, begitu Pung. Rehan, pindah saja Ki nanti ke Macanang. Jadi jangan Maki lagi takut dan ragu untuk pindah ke sana. Kan sama-sama Ki lagi nanti. Baru di sana Rehan, bagus sekali. Hawanya sejuk, adem, suasananya begitu tenang karena jauh dari kebisingan. Di sana kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Bukan hanya sekedar mencuci mata, tapi juga mencuci pikiran yang lagi pusing kalau banyak tugas. Iya betul, pepohonan rindang yang menjulang tinggi menyapa angin pagi dengan daun-daunnya yang gemersik lembut. Sementara burung-burung bersenandung riang melukiskan harmoni alam yang mengalun indah. Jadi Rehan, ikhlas Meki saja untuk pindah ke Macanang. Kan sama-sama semua Jeki pindah ke Macanang. Sama ada juga guru-guru tak yang kita temani untuk pindah ke sana. Dan juga jalanan untuk menuju ke sana sudah sangat bagus dan mulus. Dan air di sana sudah cukup bagi para santri. Dan sudah banyak sekali airnya. Dan di pegunungan yang menjulang tinggi, kabut tipis menari di atas lembah-lembah yang tersembunyi. Sementara gunung-gunung yang megah memantulkan sinar mentari pagi, menciptakan panorama yang memukau dan mengagumkan. Di sana ada tempat permandian yang dekat, Cedan namanya. Ada juga Guntel, Apa itu Guntel? Gunung Teletabis. Tenang, aman Ki di situ. Pasti mereka cuma bercanda. Mana mungkin ada ular di situ. Betul. Kalaupun ada, bawa Kangka ke sini. Ku aja adu mekanik. Hih, apa itu di bahumu? Ular. Fake, tolong Kak, Fake. Ular Fake, tolong Kak. Kenapa Ki teriak-teriak? Ini Bung Askar, mau boro-boro sekali weh. Iya, sudah. Pokoknya harus semua Ki semangat anak-anakku. Kita akan sama-sama semua mencari keberkahan di bumi Macanang. Semuanya akan kita lalui bersama. Butuh kesabaran, butuh ketabahan yang berbalutkan tetesan keringat, bahkan tetesan air mata. Terutama butuh keikhlasan. Dan yakinkan pada diri kalian semua, jika dibalik butiran-butiran keringat dan butiran-butiran air mata hari ini, insya Allah akan menjadi butiran-butiran intan dan butiran-butiran berlian di masa yang akan datang. Kesuksesan tengah menanti uluran tangan kalian semuanya. Segala sesuatu yang kalian rasakan saat ini, setiap pengalaman yang kalian dapatkan hari ini akan menjadi suatu hal yang akan sangat kalian rindukan di masa yang akan datang. Bagaimana Rehan? Apakah masih ragu untuk pindah ke Macanang? Insya Allah, tidak lagi Pung. Rehan sudah siap. Kalau yang lain bagaimana? Iya Pung, insya Allah kami siap berpetualang ke Macanang.
Di kota Kendari beli pensil. Buat melukis seekor kancil. Belajar mandiri sedari kecil. Kelak nanti hidup berhasil. Mantap! Ayo mondok makan daripada sama kano kabento. Gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah demi masa depan yang indah. Mari ikhlaskan hati teman-teman semua, jadi santri itu mulia, penuh dengan hikmah dan berkah. Sukses itu kita yang tentukan, bukan langsung dari Tuhan, hanya manusia pilihan, nan peri dan cobaan. Di pondok itu kita harus sabar bertahan dari segala cobaan, godaan, rintangan. Jangan berpikir terus-terusan tentang pacaran, Siti Fatimah Zulfa itu harus dilupakan. Lebih baik kita berpikir untuk masa depan, demi meraih cita-cita dan impian. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok, mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok, Allah lebih suka pemuda yang soleh. Ayo mondok, mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok, Allah lebih suka pemuda yang soleh. Oh yeah.